Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja tugas besar dari mata kuliah Kewirausahaan 2 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Bias. Di sini kami membuat sebuah website yaitu Moodmet yang merupakan website mood tracking. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriela Septiana Della Pelokila dengan NIM 41124141. Saya Siti Khotijah dengan NIM 4112411031. Saya Rifaulia dengan NIM 41124128. Saya Khairunisa Najurusadi dengan NIM 4112411173. Yang pertama adalah latar belakang dan masalah. Banyak Gen Z dan milenial umur antara 15 sampai 30 tahun terjebak dalam tingginya tekanan sosial serta tuntutan produktivitas tanpa dibekali pemahaman yang cukup tentang cara meregulasi emosi mereka sendiri. Yang pertama, ada kurangnya refleksi. Karena pola emosi harian sering terabaikan tanpa dokumentasi yang konsisten. Yang kedua adalah stigma sosial, rasa malu dan sungkan untuk bercerita secara terbuka kepada orang lain. Yang ketiga adalah akses layanan. Biaya konsultasi mahal dan keterbatasan waktu untuk akses profesional. Yang terakhir adalah terlambat sadar, karena gejala stres dan burnout baru disadari setelah berdampak parah. Selanjutnya adalah profil produk dan novel purpose. Yang pertama adalah deskripsi produk. Moodmet adalah aplikasi web mood tracking harian dengan fitur jurnal perasaan dan analisis emosi privat yang ringan dan mudah diakses. Yang kedua adalah novel purpose, membantu individu mengenali gejala awal gangguan kecemasan dan menyediakan safe space digital untuk ekspresi diri tanpa penghakiman. Yang terakhir adalah keunikan, pendekatan personal berbasis web tanpa instalasi, didukung visual warna pastel yang menenangkan bagi pengguna muda. Baik, selanjutnya ada validasi pasar yang total respondennya itu ada 10 orang, rentang usianya itu berkisar antara 15 sampai 30 tahun. Lalu tingkat kesetresannya itu mencapai 80%, yaitu kategori sedang sampai tinggi. Lalu masalah utama yang teridentifikasi ini ada yang pertama ini tekanan pekerjaan atau tugas ini mencapai 90%. Lalu kesulitan mengelola emosi itu sampai 70%. Temuan kualitatifnya mereka itu butuh tempat curhat yang aman tanpa takut dibilang lemah ataupun dihakimi. Lalu harapan solusinya yang self-diagnosis, penilaian awal kondisi psikologi secara mandiri. Lalu ada privacy atau kerahasiaan data curhat atau safe space. Dan ada monetisasi, responden bersedia membayar atau subscription demi kesehatan mental yang lebih baik. Kesimpulannya, pasar membutuhkan platform self-help harian yang ringan namun berimpact nyata. Selanjutnya ada model bisnis atau land canvas. Yang pertama ada problem, yaitu yang pertama sulit kelola emosi, stres dan overthinking. Dan ketiga ada aplikasi lain terlalu rumit atau mahal. Solusinya yang pertama ada tes emosional, mood tracking, jurnal harian, dan yang terakhir ada sesi curhat via WhatsApp. Lalu ada Keymetric, yaitu jumlah user aktif, frekuensi tracking, jumlah subscriber premium. Berikutnya ada Unique Value Prop. Ini di Unique Value Prop ini aplikasi math yang simple, relatable dan juga fokus pada pencegahan dini kesehatan mental bagi anak muda. Nah, ada juga untuk Unfair Advantage. Ini adalah pendekatan personal dengan bahasa yang tidak kaku, yang pastinya relatable nih pada anak muda, dan juga fitur tes kondisi emosional secara gratis. Lalu ada juga channels. Di sini kita menggunakan Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga kita membagikannya kepada komunitas di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Nah, untuk customer segment sendiri, ini kita mengambil dari para pelajar, mahasiswa, dan juga para pekerja awal nih yang usianya itu bersekiraan di usia 15 sampai di 30 tahun yang aktif teknologi. Nah, untuk cost strukturnya di sini ada dari server. Jadi kita ada untuk hosting atau domainnya. Ada juga untuk UI, UX design, lalu untuk developmentnya di bagian back end ataupun di bagian front end, serta untuk marketingnya nih. Untuk revenue streamnya itu kita dari premium mingguan.
Jadi ada premium mingguan yang sekitar 5 ribuan, lalu ada juga untuk yang bulanan itu harga 15 ribuan, serta sesi curhat privat yang sekitaran 5 ribu. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prototipe dari website Moodmap yang telah kami buat. Berikut merupakan tampilan halaman dashboard dari website Moodmap. Di halaman dashboard ini ada beberapa fitur yang kami tampilkan, seperti fitur login atau upgrade. Jadi, website Moodmap ini menyediakan fitur premium untuk user yang ingin mengakses beberapa fitur yang memang disediakan untuk pengguna premium. Nah, lalu di sini ada fitur untuk mengecek kesehatan mental secara gratis. Jadi, jika user tidak ingin login atau tidak ingin mengupgrade akunnya ke premium, tetapi user dapat melakukan tes untuk mengecek kesehatan mental tersebut secara gratis. Lalu selanjutnya di sini ada sambutan dan di sini ada emoji, di mana emoji ini nanti akan menghitung persentase dari suasana hati user itu sendiri. Nah, jika dipencet, itu tidak akan terjadi apa-apa karena user harus mengupgrade terlebih dahulu ke fitur premium yang disediakan oleh website Moodmap ini sendiri. Lalu di sini ada jurnal. Di sini ini merupakan fitur premium dari website Moodmap ini sendiri. Di sini ada sedikit catatan kecil dan beberapa tracker lainnya. Selanjutnya, saya akan coba untuk melakukan login terlebih dahulu. Nah, jika user belum pernah login atau belum pernah membuat akun, user dapat membuat akun terlebih dahulu. Di sini saya akan coba membuat akun. Namanya Nisa, alamat email. Lalu di sini saya akan daftar. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa akun tersebut berhasil dibuat. Lalu jika sudah seperti itu, kita akan beralih ke halaman login. Di sini kita tinggal masukin username kita dan password yang telah kita buat sebelumnya. Kita klik masuk. Nah, oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa user telah login dengan nama Nisa. Nah, tapi di sini user masih mengakses fitur free atau gratis. Nah, jika fitur free, kita akan diminta untuk mengupgrade ke fitur premium jika ingin mengakses beberapa tampilan atau beberapa fitur yang disediakan oleh Moodmap. Oke, kita akan coba untuk daftar Pro. Kita daftar, kita coba yang pembelian 1 minggu. Nah, di sini kita akan diminta untuk melakukan pembayaran bisa melalui Dana atau GoPay dan melalui Bank BCA. Jika kita sudah, kita dapat klik saya sudah transfer atau bayar. Nah, lalu nanti akan dialihkan ke WhatsApp, di mana WhatsApp ini adalah untuk menghubungi admin untuk mengirimkan bukti yang telah user itu sendiri lakukan pembayaran. Nanti dari admin sendiri akan melakukan konfirmasi. Oke. Nah, tadi user itu telah mengirimkan bukti pembayarannya untuk mengupgrade ke fitur premium. Jadi, di sini kami masih menggunakan cara manual. Jadi, nanti admin akan memeriksa bahwa apakah benar sudah adanya pembayaran yang masuk ke dalam rekening yang telah kami buat. Lalu selanjutnya, kita sebagai admin akan membuka sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan, jadi tadi setelah user berhasil mengirimkan bukti transferan kepada admin, kita sebagai admin itu akan mengecek terlebih dahulu dan mengkonfirmasi secara manual melalui PHP MyAdmin. Di sini, kita akan klik tabel user. Jadi admin akan mencari, nah ini tadi adalah user yang telah melakukan pembayaran. Jadi di sini kita akan mengubah manual.
jika kodenya jika user yang premium itu akan terdapat kode 1. Jadi dia premium itu 1 dan jika masih free dia 0. Oke, saya tulis 1. Oke, kita simpan. Di sini sudah tersimpan, lalu kita kembali ke halaman Moodmat. Berikut adalah tampilan dari user yang telah membeli fitur premium dari aplikasi Moodmat ini. Nah, di sini kita akan coba mengetes tes gratis. Saya akan coba untuk menjawab 25 pertanyaan yang telah disediakan oleh aplikasi Moodmat untuk mengetahui kira-kira berapa skor dari kesehatan mental dari user tersebut. Oke. Nah, lalu kita klik lihat analisis. Nah, di sini menampilkan skor dari tes emosional berikut. Di sini skornya ada 54, di mana dia akan memunculkan deskripsi dari kondisi tersebut dan beberapa saran yang dapat dilakukan oleh user. Lalu jika kita klik simpan hasil dan lihat grafik, nah ini otomatis akan berpindah ke halaman analisis mood. Di sini di halaman analisis mood ini menampilkan sebelumnya user telah mengklik emoji yang ada di halaman dashboard pertama tadi, sudah saya klik dan dimana user itu merasa senang. Lalu di sini menampilkan skor dari tes emosional yang tadi telah kita coba. Lalu di sini menampilkan card yang menampilkan mengenai motivasi emosi untuk hari ini. Nah, di sini di mana tadi di halaman dashboard tersebut, emoji ini dapat kita klik setiap hari. Jadi, jika nanti di halaman analisis ini akan menampilkan analisis dari emoji-emoji atau perasaan dari pengguna setiap harinya. Jadi, mereka akan menganalisis perasaan atau kondisi emosional dari user berdasarkan dari emoji yang telah diklik oleh user di halaman dashboard tersebut. Nah, jadi jika user telah mengisi atau mengerjakan tes emosional, nah di sini tampilannya bahwa aksesnya itu telah terkunci karena tes emosional itu hanya bisa diisi seminggu satu kali. Lalu kita next ke halaman berikutnya yaitu sesi curhat. Nah, Moodmat ini sendiri menyediakan sesi curhat dengan beberapa admin yang telah disediakan. Di sini ada 4 admin. Jadi 4 admin ini memiliki waktu yang berbeda. Jika user ingin curhat secara private, mereka dapat menghubungi admin via WhatsApp untuk melakukan curhat di waktu yang tertentu. Nah, di sini admin 1 itu tersedia dari pukul sekian hingga sekian. Jadi nanti jika waktunya itu menampilkan pukul sekian akan menunjukkan admin mana yang sedang online. Nah, di mana aplikasi Moodmat ini juga menyediakan tarif per sesi untuk curhat ini sendiri. Jadi tarifnya di sini adalah Rp5.000. Kita akan coba klik. Nah, di sini saya klik bahwa di sini yang tersedia adalah Karifa. Jadi, selanjutnya kita dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ke nomor e-wallet atau bank yang telah disediakan oleh aplikasi Moodmat ini sendiri. Lalu kita akan coba hubungkan via WhatsApp. Nah, di sini jika kita open, dia akan beralih ke aplikasi WhatsApp dan menghubungi admin yang sedang online pada saat itu. Jadi nanti user akan melakukan pembayaran terlebih dahulu, lalu jika adminnya sudah membalas, mereka dapat melakukan sesi curhat yang berkisar sekitar 1 jam lamanya. Seperti itu, dan curhatnya itu sangat private ya. Nah, mungkin sekian fitur yang ada di aplikasi Moodmat ini.
Dan mungkin nanti kedepannya akan kita coba tambahkan beberapa fitur agar lebih kompleks dan lebih baik lagi. Dan mungkin nanti mulai dari untuk database dan backend-nya itu akan kami upgrade ke fitur tidak manual lagi, karena sekarang kami masih menggunakan fitur manual untuk mengkonfirmasi pembayaran, dan mungkin nanti akan kami tambahkan untuk fitur virtual account, jadi tidak perlu melakukan pembayaran dan konfirmasi melalui admin, karena mungkin bisa jadi adminnya tidak on cepat, tidak merespon secara cepat ya kan, bisa jadi nanti user membutuhkan waktu yang cepat. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan. Berikutnya adalah marketing dan juga timeline. Nah, digital promotion kita ini ada dari Instagram dan juga TikTok, di mana kita memberikan edukasi kesehatan mental dan juga kita kasih testimoni untuk cek mental kita itu sudah ada di skor berapa. Nah, untuk customer relationnya itu kita ada dari WA support dan juga feedback form. Di sini juga ada untuk postingan kita yang ada di TikTok maupun di Instagram. Nah, untuk timelinenya itu di bulan 0 sampai di 6 bulan pertama itu kita meluncurkan MVP dan juga fitur reminder mood. Lalu di 6 sampai 12 bulan berikutnya itu kita ada versi mobile Android dan juga iOS dan analisis detailnya. Lalu di 1 sampai 3 tahun ke depan itu kita akan berkolaborasi dengan psikolog dan juga ekspansi nasional. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi MoodMed ini berpotensi besar menjadi solusi kesehatan mental digital bagi anak muda Indonesia dengan model bisnis yang berkelanjutan dan pendekatan teknologi yang berempati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.